Mari kita membuka Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, Alkitab berkata bahwa ucapan Yesus ini adalah antitesis dari penyampaian Yesus sebelumnya. Kalau kita lihat strukturnya di dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan 47, itu ada hal-hal penting yang Yesus ucapkan. Pasal 5 ayat 1 mulai dengan ayat 3 sampai 12 adalah ucapan bahagia. Sesudah itu ada menjadi garam dan terang. Lalu Yesus bicara soal kebenaran, ada Taurat. Sesudah itu barulah yang lainnya. Jadi dikatakan bahwa ayat ini adalah antitesis dari konteks sebelumnya. Nah, tema kita di dalam renungan pagi ini adalah gereja yang sempurna. Saya mau fokuskan kepada menjadi murid yang sempurna. Kenapa? Karena konteks Matius pasal 5 bicara soal murid. Jadi kita akan lihat murid, menjadi murid yang sempurna. Kalau Yesus ucapkan itu, maka pasti ada maksud. Ayat ini diletakkan di bagian terakhir dari pasal 5. Berarti ada maksud. Kalau saya bilang itu adalah antitesis, maka ayat ini menjadi persiapan untuk pasal 6. Nah, saudara yang belajar mata kuliah spiritual Kristen, kita belajar dari teks ini. Saya lihat Injil Matius. Kenapa Injil ini begitu istimewa? Apa hubungannya dengan menjadi seorang murid, menjadi gereja? Apa hubungannya Injil ini? Saudara yang belajar mata kuliah spiritual Kristen itu memahami. Nah, Yesus ungkap itu. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Jadi ukuran kesempurnaan kita adalah sama seperti Bapa kita yang sempurna. Kita tidak memiliki ukuran yang lain dalam kesempurnaan selain Bapa kita di sorga. Jadi ketika bicara soal menjadi murid atau gereja yang sempurna, maka Yesus memulai dengan ucapan bahagia. Ucapan bahagia. Sebenarnya ini bicara soal sikap. Menjadi gereja yang sempurna atau saya sebut sebagai menjadi murid yang sempurna, itu bicara soal sikap dan karakter seseorang atau murid atau gereja. Bicara soal sikap kita, bicara soal karakter kita. Nah, makanya Yesus memulai dengan ucapan bahagia. Ucapan bahagia. Dan dalam mata kuliah itu kan saya jelaskan begini. Kita ini kalau dibilang murid yang sempurna,
maka kita ini adalah bagian dari solusi atau kita adalah bagian dari masalah. Seorang murid adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Itu sebabnya Yesus memulai dengan ucapan bahagia. Ada 8 ucapan bahagia yang luar biasa. Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi dimulai dengan proses pembentukan karakter, sikap terpuji dari seorang murid. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya tidak jelaskan apa miskin itu ya. Dari yang belajar mata kuliah spiritual, saya sudah jelaskan. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini sikap karakter yang terpuji dalam hidup seorang murid. Kalau mau menjadi murid, maka kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Atau kita yang membuat masalah atau menjadi masalah. Bukan. Kita terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid, menjadi gereja. Maka kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nanti saya jelaskan ya lebih banyak. Yang berikut adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini sikap lagi. Yang berikut adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini Yesus nanti kita lihat sebentar diungkapkan itu. Dimulai dengan atau ditunjukkan dengan tentang hukum Taurat. Lalu berbahagialah orang yang murah hatinya. Kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya. Lalu berbahagialah orang yang membawa damai. Kemudian berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, ini landasan pokok yang menjiwai seorang murid. Menjiwai sikap hidup gereja. Nah, kita adalah hamba Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Makanya kita diminta untuk harus memiliki sikap terpuji. Karakter terpuji. Nah, landasannya ini. Ini dimulai dari sini. Ini strukturnya luar biasa. Saya pikir ini kenapa Yesus meletakkan ini begitu hebat. Khotbah di tepi Danau Galilea ini ya, di atas bukit. Jadi khotbah di situ lalu danau di bawah, tidak terlalu jauh. Dan saya sudah katakan tempat ini saya sudah ada di situ. Tempat di mana Yesus khotbah di atas bukit, saya sudah di situ. Puji Tuhan, saya diminta khotbah di situ. Waktu perjalanan saya ke sana. Nah, jadi saya sudah dapat membayangkan lokasi, situasi. Cuma kita tidak tahu Yesus duduk di mana. Persisnya di mana kita tidak tahu. Tapi diperkirakan bahwa ini tempatnya. Nah, menarik saya ulangi apa yang pernah saya katakan bahwa itu kan tempatnya begitu luas. Tadi Yesus duduk dan berbicara kepada banyak orang. Ada murid-murid, kemudian ada orang lain. Yesus berbicara kepada mereka. Dan itu kan tempatnya luas. Apakah suara Yesus bisa didengar sampai ke bawah-bawah sana atau ke atas-atas sana? Tidak tahu. Karena itu cukup luas. Coba kita suruh Daniel berdiri di sini, lalu dia bicara
Kayak orang di pos, bisa enggak orang di pos dengar dengan jelas? Bisa enggak? Rasanya mustahil bin mustahak. Kan agak susah dengar suara kan? Nah, makanya dalam penelitian orang Amerika datang meneliti di tempat di mana Yesus khotbah. Apakah suara Yesus itu bisa sampai ke bawah? Apalagi ribuan orang yang dengar waktu itu. Apakah mereka bisa dengar dengan jelas? Yang menarik dari penelitian itu adalah hanya di tempat itu gema suara bisa terdengar sejauh mungkin. Di luar dari tempat itu tidak bisa. Nah, di dalam penelitian itu akhirnya diambil kesimpulan begini. Apakah suasana tempat itu waktu itu tiba-tiba Yesus mengubahnya sehingga suaranya bisa jauh terdengar? Atau Yesus tahu bahwa hanya tempat itu yang gema suaranya bisa didengar sampai sejauh mungkin. Nah, itu kan luar biasa. Kemarin waktu di sana saya khotbah supaya orang lain dengar, enggak juga. Nah, saya tidak punya kuasa seperti Yesus kan. Hanya bisa bicara-bicara begini, orang dekat kami, kelompok begini, lalu saya khotbah di situ. Ya, kembali bahwa Yesus menyiapkan situasi orang atau murid untuk memiliki sikap ini kalau menjadi murid. Atau mau sempurna. Sesudah itu, coba perhatikan strukturnya. Sesudah Yesus menyampaikan itu, barulah dari dalam ayat 13 sampai dengan 16 adalah penerapan khotbah Yesus. Okay. Kita tidak hanya mendengar, murid-murid waktu itu dan banyak orang tidak hanya mendengar, tapi selanjutnya ada aplikasi. Sesudah seorang murid memiliki karakter seperti itu, sikap terpuji seperti itu, maka harus muncul. Nah, itu sebabnya Yesus katakan begini dalam aplikasi itu, penerapan selanjutnya. Kamu adalah garam dunia. Coba lihat ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu penerapannya. Dan saudara kalau membaca kitab Injil Matius, perhatikan betul. Kitab Injil dimulai dengan sikap hidup orang atau murid. Menjadi murid dulu. Dengan sikap-sikap seperti ini, karakter seperti ini. Lalu harus menjadi nyata aplikasinya. Coba dimunculkan lagi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang berikut. Ke bawahnya. Kamu adalah terang dunia. Tadi satu garam, yang kedua adalah terang. Yang ketiga adalah kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang berikut. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat terakhir 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perhatikan itu. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini aplikasinya. Kita menjadi begini, berbahagialah orang yang murah hati, yang miskin, yang begini. Oke, itu melekat di dalam hidup kita. Jadi gereja yang sempurna atau murid yang sempurna itu diminta untuk prinsip atau sikap itu melekat. Barulah penerapannya seperti itu. Jadi kalau khotbah perhatikan dulu struktur teks. Nah, kita tidak hanya asal comot, karena itu satu rangkaian. Sesudah itu, baru bagian selanjutnya. Ayat 17 sampai dengan 48. Ya.
ayat 17 sampai dengan 48. Dimulai dengan ayat 17 sampai dengan ayat 20 adalah tentang kitab suci. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan, perhatikan, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ayat terakhir 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, perhatikan ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, coba lihat itu. Jadi sesudah menjadi pelaku, mempraktekkan apa yang menjadi sikap hidup, karakter, sesudah itu barulah masuk kepada teks ini, yaitu melakukan kebenaran. Menjadi murid yang baik, salah satu ukurannya adalah hidup di dalam kebenaran. Dan ini menjadi tekanan utama Yesus, melakukan kebenaran. Ini yang disebut dengan prisma di dalam khotbah di atas bukit. Sesuatu yang penting. Kita tidak hanya menjadi garam dan terang yang dilihat orang. Tetapi kebenaran itu mewarnai hidup kita. Makanya ayat 20 tadi coba diulang lagi ayat 20. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, lihat saudara hamba Tuhan, saya paling tidak suka kalau ada pendeta atau ada guru agama yang main-main dengan hidup kekristenannya. Ya, perhatikan ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Kualitas hidup rohanimu harus bisa lebih dari yang lain. Kualitas hidup rohani hamba Tuhan, guru agama harus bisa lebih dari yang lain. Itu prinsip. Itu prinsip. Kalau kita punya karakter hidup yang dimulai dengan ucapan bahagia itu, melekat dalam hidup kita. Yesus coba membandingkan karakter hidup ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang yang mampu mengajarkan, memahami luar biasa. Tetapi mereka menghidupi itu atau tidak. Semakin kita belajar di dalam pendidikan teologi dan menjadi hamba Tuhan, semakin kita tahu banyak hal. Semakin kita diminta untuk melakukannya. Ini tidak main-main. Tidak main-main. Ini sesuatu yang menjadi tuntutan hidup bagi kita sebagai gereja, sebagai murid. Jadi Yesus coba mulai dengan dasar-dasar ini. Sampai terakhir baru nanti dia minta kita. Karena itu antitesisnya, hendaklah kamu sempurna. Nanti dalam pasal 16 selanjutnya ada persembahan. Nah, lupa. Ada memberi. Ada doa. Nah, ini dia.
jadi hamba Tuhan, jadi mahasiswa sekolah teologi, jadi guru agama Kristen, itu semua prinsip-prinsip ini jangan diabaikan. Itu yang disebut dengan standar spiritual rohani hamba Tuhan. Oke? Kadang-kadang kita hanya mengajar, tapi kita menjadi orang yang malas memberi untuk pekerjaan Tuhan. Padahal ini rangkaian. Menjadi murid itu rangkaian. Oke? Nah, saya kalau khotbah ini terlalu banyak sekali kebenaran yang Yesus ungkap di situ. Terlalu banyak. Jadi ini, perbedaan mendasar antara kita dengan orang lain adalah tidak hanya memahami, mengetahui seperti ahli Taurat, tetapi harus bisa melakukannya. Itu sebabnya Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Hidup keagamaanmu lebih benar, lebih tinggi. Ya. Darah jadi hamba Tuhan nanti ya, ini sedang belajar. Maka usahakan untuk kualitas rohanimu harus tetap menjadi nomor 1 dalam pekerjaan Tuhan. Harus dilihat oleh jemaat. Harus dilihat oleh murid-muridmu dalam sekolah atau di sekolah. Kualitas rohani kita lebih dari yang lain. Jangan hanya mengetahui, mengajarkan, tapi melakukannya. Ingat ayat 13 sampai 16 adalah aplikasi. Aplikasi. Jarang mungkin nanti tamat wisuda dengan nilai tertinggi. Secara akademis. Bisa. Tapi nilai akademis itu bisa menunjang kerohanianmu atau tidak. Karena itu pengetahuan, kecerdasan. Sehingga ukurannya tidak bisa sama. Ada orang yang tidak mampu pikir sejauh itu. Tapi dia hebat di dalam melakukan sesuatu. Ada orang yang pintar. Makanya orang membiayai, kadang-kadang orang membiayai itu tidak melihat IP saudara. Tidak melihat IP. Tapi melihat orang ini bisa di lapangan. Melihat kekuranganmu. Tidak punya uang, oke dibantu. Supaya saudara selesai dan pergi melayani Tuhan. Karena kalau hanya ukuran IP semata-mata, belum tentu ini orang bisa melayani di lapangan. Belum tentu. Jadi itu perimbangan namanya. Saudara pintar, patut dibayar. Kurang mampu, patut dibayar. Begitu. Itu perimbangan namanya. Kalau mau dibayar semua yang pintar-pintar, wah susah, kasihan yang tidak pintar ini. Dia tidak pintar secara akademis, tapi dia pintar secara rohani. Dia pintar secara praktek pelayanan. Itu harusnya begitu kan? Pandangan kita harus begitu. Kami punya 3 anak, selalu saya pakai mereka menjadi ilustrasi. Memang mereka pintar, Tuhan kasih mereka kecerdasan. Puji Tuhan untuk doa saudara, anak nomor 2 sudah lulus 3 kali tes dan dia lulus dengan nilai tertinggi dari beasiswa Kementerian Keuangan, LPDP. Tinggal dalam beberapa waktu depan wawancara. Memang dia memilih di Cambridge University di Inggris untuk bahasa Ibrani. Kiranya Tuhan tolong. Ya. Bapak kenapa bisa siapkan mereka begitu? Melatih mereka sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ini kalian hamba Tuhan, Bapak bilang. Kalian 3 dia adalah hamba Tuhan. Maka harus betul-betul menunjukkan diri sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan lagi ya nomor 1. Jadi ini Bapak ini hidup dari anugerah Tuhan semata-mata. Nomor 1. Yang sudah berkeluarga. Ada keluarga hamba Tuhan. Misi dari Australia. Menyiapkan anak kami, keluarganya. Hampir 70 juta untuk mulai tahun depan dia belajar bahasa Inggris. Dipersiapkan menjadi dosen bahasa Yunani di luar negeri nanti pergi kuliah. Sehingga keluarga ini menyiapkan 70 juta
untuk mulai tahun depan dia kursus dan dikurangi beban mengajar di STT Jeffrey. Dikurangi. Kamu harus fokus untuk siapkan bahasa Inggrismu untuk ke luar negeri. Hanya anugerah Tuhan. Injil Matius ini menjiwai hidup Bapa. Itu ya, menjiwai. Kita ini bukan sekedar orang yang melayani dan tidak. Kita ini hamba Tuhan yang harus menunjukkan karakter hidup yang mencerminkan apa yang Yesus mau. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Karena mereka pintar sekali. Memahami hukum Taurat, mengajarkannya. Tapi lemah di dalam mempraktekkan dan melakukannya. Makanya Yesus minta kita harus lebih tinggi dari mereka. Harus bisa mengajarkannya, melakukannya dalam hidup. Tuh. Ya. Jadi ini yang disebut dengan penerapan kitab suci dalam hidup kita. Itu ayat 17 sampai 20. Nah, 21 sampai dengan 48. Barulah membangun hubungan dengan sesama. Ya. Oke, coba ayat 21. Kamu telah mendengar firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu dan seterusnya. Perhatikan, ayat 21 sampai dengan 48 itu adalah hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama. Nah, jadi Yesus meletakkan struktur ini dengan luar biasa. Membangun hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama ini ada yang menarik ya. Lihat lagi di bawah. Ini strukturnya luar biasa. Saya senang dengan apa Yesus buat. Nah, tetapi telah difirmankan juga. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi strukturnya luar biasa. Ada perempuan, lalu dibawa ke dalam istri. Nah, perhatikan. Kenapa Yesus ungkap ini? Ini luar biasa. Saya tidak mengerti kenapa Yesus selipkan ini di sini. Sudah ada perempuan, wanita, lalu nasihat kepada istri-istri atau kepada suami. Hubungan dengan istri mereka. Ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Konteks perjanjian lama dikutip dan diambil di situ. Kenapa tingkat perceraian begitu tinggi dalam rumah tangga Kristen? Makanya Yesus mengingatkan laki-laki, jaga hubunganmu dengan baik, supaya tingkat perceraian jangan makin tinggi. Hargailah istrimu. Hargailah wanita. Hargailah istri. Nah, mereka amin. Tuh. Amin. Benar ini. Luar biasa kan? Anda lihat Injil Matius, kenapa Yesus buat struktur yang luar biasa hebat. Jadi ini yang dimaksud oleh Yesus. Tingkat perceraian yang begitu tinggi dalam rumah tangga Kristen, ya. Salah satu penyebabnya adalah karena suami tidak menjaga martabat keluarga dengan baik.
Suami tidak menjaga martabat keluarga dengan baik. Keluarga kita hancur, berantakan, lalu kita mengajar orang lain. Bisa tidak itu? Bisa? Orang Jawa bilang orang iso, sebenarnya tidak boleh. Menjadi murid itu sempurna. Lihat itu, Yesus katakan itu. Makanya saya takut betul dengan ini. Mengajar orang lain itu hati-hati. Mengajar orang lain hati-hati. Kemudian bagian yang lain bicara soal sumpah. Orang Kristen itu ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ya itu artinya benar, ya. Tidak itu artinya memang tidak. Jangan coba dibalik. Lihat kasus Sambo, ini dibalik-balik sampai kita bingung. Kita bingung ini. Siapa sebenarnya yang tembak siapa ini? Siapa yang sebenarnya melakukan perselingkuhan ini? Ini diputar-putar sampai kita juga ikut putar. Nah, kita yang tidak tahu masalah kita ikut putar juga itu kan? Akhirnya kita coba masuk untuk menguraikan masalah. Sebenarnya kita tidak mengerti apa-apa. Ya, tadi malam kami baru kumpul di pos jaga. Lalu diskusi Sambo. Apa hubungan kami dengan Sambo? Ya, kita tidak hubungan sama sekali ini bapak-bapak RT kumpul semua lalu bicara soal Sambo. Ya Pak hanya tinggal senyum-senyum saja ya. Karena Pak sudah tahu kita tidak ada kepentingan dengan Sambo. Tidak tahu masalahnya Sambo. Kenapa kita diskusikan Sambo sampai bertengkar lagi ya. Iya. Ya Sambo aman-aman di penjara dengan teman-temannya. RT kita yang bertengkar gara-gara Sambo. Nah, hati-hati ya. Oke, jadi ya di atas ya. Nah ini cara bicaranya orang Kristen kan harus begitu toh. Murid-murid Yesus, mahasiswa, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dan begitu. Dilatih untuk bicara jujur. Dilatih untuk bicara apa adanya. Jangan mutar sana, mutar sini. Nanti saudara dibilang Sambo. Jadi kalau ada yang mutar sana, mutar dikasih dia ini Sambo. Kalau dia laki bilang dia Sambo. Ya, kalau wanita bilang Putri. Kamu ini Ibu Putri ini ya. Nanti yang ikut-ikutan dari luar itu adalah siapa? Om Kuat, terus siapa lagi itu ya. Nah ini yang ikut-ikutan dari luar ini ya. Ya. Dan di bagian itu kemudian Yesus selipkan apa yang disebut dengan etika tertinggi. Saya coba memahami cara pikirnya Yesus. Kenapa demikian ya? Coba buka ayat 37 dan 38. Jika ya hendaklah kamu katakannya, jika tidak hendaklah kamu katakan. 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti ke mata dan gigi ganti gigi. Terus 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang jahat, berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan seterusnya. Sampai kepada ayat yang ke mana itu, yang saya maksudkan. Nanti kita ketemukan di situ. Empat puluh tiga dan ayat 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang disebut dengan etika tertinggi dalam hubungan kekristenan. Etika tertinggi. Kita harus hidup mengasihi orang. Agama manapun tetap mengajarkan harus mengasihi orang. Dan ini yang disebut dengan etika tertinggi dalam kehidupan Kristen. Mengasihi orang, berdoa bagi orang. Kemarin sore saya nonton TV berita tentang
orang Semarang yang dimutilasi itu ya. Kepalanya dipotong, dibakar, lalu badannya sampai hari ini belum ketemu. Dia PNS ya, provinsi, yang tahu satu masalah tanah provinsi, dia menjadi saksi. Kemudian dia mau dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, besoknya dipanggil, hari ini sudah dihilangkan nyawanya. Oke, dipotong lehernya, lalu dibakar, kemudian badannya sampai ini belum ketemu. Dia orang Katolik. Kemarin sore istrinya diwawancarai oleh wartawan. Apa yang ibu bayangkan dan pikirkan tentang kasus ini? Istrinya bilang, saya sudah mengampuni mereka yang membunuh suami saya. Mengasihi mereka, saya percaya suami saya sudah ada di sorga. Yang wawancara itu orang Muslim. Karena agama saya, ini ibu ini tekankan, agama saya menekankan, kasihilah musuhmu. Wow, Pak jadi, wah ini luar biasa ibu ini. Oke, kasihilah musuhmu. Jadi saya mengasihi dia dan berdoa bagi dia. Yang penting tubuh suami saya kalau bisa ketemu supaya kami kubur dia selayaknya. Wah, luar biasa. Tanpa tenang ibu ini bicara, saya sudah mengasihi mereka. Ya. Jadi ini yang dimaksud, etika tertinggi. Sesudah itu barulah masuk yang lainnya. Kasihilah mereka. Nah ada satu ilustrasi. Pada perang salib waktu itu, kemudian ada orang yang namanya Fransiskus dari Assisi. Dia coba merawat salah satu orang Turki yang terluka waktu itu dalam perang. Padahal orang Turki ini adalah musuh kekristenan waktu itu. Fransiskus dari Assisi ini coba merawat dia, mengambil dia, lalu merawat lukanya, mengobati. Kemudian salah satu prajurit Kristen duduk di atas kuda, lalu dia berkata kepada Fransiskus. Dia berkata begini, Anda rawat dia, tapi nanti kalau dia sembuh, dia akan balik bunuh Anda. Apa jawaban Fransiskus dari Assisi? Fransiskus menjawab begini, iya. Artinya bahwa apa yang Anda sampaikan hari ini dia tahu. Bahwa Yesus mengajar kita untuk mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Dan itu yang saya perbuat hari ini. Jadi artinya dia tahu kebenaran, mengasihi orang. Jadi kalau saya dibunuh tidak apa-apa, yang penting dia sudah tahu kebenaran, mengasihi orang. Apa yang saya buat ini adalah tanda saya mengasihi dia. Yang penting dia sudah tahu. Dan ini luar biasa. Nah, barulah ayat terakhir ya. Ayat terakhir dalam anti klimaksnya dalam ayat itu ya, dalam pasal itu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang Farisi mengukur kesempurnaan ini dengan mengajarkan dan meminta orang taat. Mereka tidak taat, hanya mengajarkan tapi orang lain diminta taat. Yesus membalikan ini. Lebih dari itu, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga yang adalah sempurna. Yaitu kamu harus lengkap. Kamu harus utuh. Menjadi murid itu harus lengkap. Harus utuh. Dalam semua prinsip-prinsip yang sudah dikemukakan Yesus pada ayat sebelumnya di atas. Kamu harus lengkap dengan itu. Kalau mau jadi murid. Jadi maksud dengan sempurna. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu dewasa. Ketika kamu dicaci maki. Kamu membalas caci maki? Tidak. Ketika kamu dibenci. Kamu balik benci? Tidak. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Hendaklah kamu sempurna. Dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Yesus sebelumnya. Hendaklah kamu sempurna dan kamu dewasa. Kamu lengkap. Jadi tidak boleh kurang. Nah nanti kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus, 1-2 Petrus ya.
Hendaklah kamu menambahkan ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Hendaklah kamu apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan penguasaan diri, dan seterusnya. Artinya lengkap. Harus lengkap. Harus utuh. Maka bagian terakhir dari itu, Petrus berkata, dengan demikian, maka panggilan dan pilihanmu akan berhasil. Pengenalanmu akan Tuhan akan berhasil. Coba lihat ya, luar biasa. Kamu akan berhasil di bumi ini, tapi juga akan masuk surga. Kamu harus sempurna. Dalam perjanjian lama sempurna itu tamim. Tamim itu adalah korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus tanpa cacat. Harus sempurna, tamim. Dan itu yang diminta oleh Allah di dalam perjanjian lama, di dalam imamat. Tuhan berkata kepada orang Israel, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi itu, tamim. Dan permintaan itulah yang diminta oleh Yesus dalam perjanjian baru ini. Hendaklah kamu sempurna, kamu utuh, kamu lengkap. Gitu. Kamu dewasa. Ini yang dimaksud oleh Yesus dalam penutupan pasal 5 ini. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Konsep kebapaan diungkap oleh Yesus di sini. Kalau ada yang mau tulis jurnal tentang konsep kebapaan dalam Injil, oh bagus ini. Ya, konsep kebapaan. Jadi ya, konsep kebapaannya Allah sebagai Bapa menurut Injil. Nah, ini ayat ini bisa menolong saudara untuk analisa dan gali ya. Karena itu haruslah imperatif, haruslah. Ini bukan pilihan. Haruslah kamu sempurna, kamu lengkap, kamu utuh, ya, sama seperti Bapamu yang di sorga. Konsep Bapa di sini hanya dikenakan kepada orang percaya, murid-murid gereja, bukan kepada yang umum, bukan. Hanya kepada kita yang di sorga yang adalah sempurna. Jadi ini permintaannya untuk kita. Apa yang Pak sudah katakan pada ayat 12, ayat 3 sampai kepada ayat 47 dalam pasal 5 diakhiri dengan ini. Hendaklah kamu sempurna. Nah, ayat ini menjadi ayat perantara lagi, persiapan untuk pasal 6. Nah, jadi hamba Tuhan itu jangan main-main ya, harus sempurna. Barulah ada hal memberi, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, mengumpulkan harta, ini semua rangkaian. Rangkaian yang tidak bisa dapat dipisahkan dari kehidupan rohani seorang murid. Tuhan memberkati kita.